Macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai dengan syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis. Yaitu riba fadl. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Yang kedua yaitu riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta, jika dibayar dengan tunai 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya, penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda, yaitu pada saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat yaitu riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya, di kehidupan sehari-hari, yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kelima, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini sering terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh pada riba jahiliyah ini adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Tahap pengharaman riba. Pertama, mulai dengan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap riba. Dinyatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 bahwa riba itu tidak ada pahala di sisi Allah. Yang kedua, dijelaskan bahwa larangan riba di sini baru berbentuk isyarat, bukan dengan terang-terangan sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga, pengharaman riba bersifat juz'i atau sebagian, belum kulli atau menyeluruh, sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 130. Dan yang keempat, pada tahap ini riba itu telah diharamkan secara kulli atau menyeluruh. Pada periode ini Al-Quran tidak lagi membedakan banyak atau sedikitnya, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kandungan hukum. Yang pertama, riba yang diharamkan oleh Islam itu ada dua macam, riba nasi'ah dan riba fadl. Maksud lipat ganda dalam firman surat Ali Imran ayat 30. Kata lipat ganda ini berfungsi untuk mengecam bahwa praktik transaksi seperti riba ini merupakan bentuk kezaliman dan permusuhan yang nyata, yang pada kenyataannya mereka itu mengambil riba sampai berlipat ganda. Kemudian, seluruh kaum muslimin juga telah sepakat tentang keharaman riba, baik sedikit ataupun banyak. Tegasnya,
riba dengan segala macamnya diharamkan berdasarkan nas-nas yang tegas. Sedikit ataupun banyak, hukumnya tetap sama. Tepat sekali apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan riba dan menumbuhkan sedekah, dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekufuran dan banyak berbuat dosa. Hikmah tasyri. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar dan penyebab kerusakan serta pangkal kejahatan dan dosa. Sedangkan sedekah dipandang sebagai suatu pemberian dan kedermawanan. Dari dua pandangan berbeda ini, maka tidak heran apabila Islam menganggap riba sebagai perbuatan yang mungkar dan dosa besar yang berakibat buruk bagi masyarakat maupun agama. Selain itu, riba juga memiliki bahaya. Di antaranya, bahaya kepada jiwa, bahaya kepada masyarakat, dan bahaya terhadap ekonomi. Yang pertama, riba ini dapat menumbuhkan perasaan egois dan juga menghilangkan jiwa pengorbanan dan mengutamakan orang lain. Juga dapat menghilangkan perasaan cinta, kebajikan, dan perasaan sosial. Keduanya diubah menjadi cinta terhadap diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Dia dapat dikatakan sebagai serigala berbentuk manusia. Bukan itu saja, bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri orang lain juga bisa hilang dan digantinya dengan perasaan rakus dan tamak. Bahaya yang kedua yaitu bahaya terhadap masyarakat. Riba melahirkan permusuhan dalam anggota masyarakat yang dapat memutuskan ikatan kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berjalan. Bahkan, riba menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan, dan perbuatan-perbuatan bajik dalam diri manusia, menaburkan benih-benih hasud dan kebencian dalam hati manusia, serta memporak-porandakan nilai-nilai cinta dan persaudaraan. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya terhadap ekonomi. Dari sudut pandang ini, sudah jelas bahwa riba sangat berbahaya bagi perekonomian. Karena secara tidak langsung, dalam praktik riba ada pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang meminjam uang, sehingga hal ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tersiksa.